Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, ketua kelas silakan pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ketua kelas ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir. Nah, anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar dalam mata pembelajaran IPA dengan materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat. Yang kedua, siswa mampu memahami hukum pewarisan sifat. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, anak silakan buka buku catatan dan buku paketnya dan dicatat apa yang Ibu terangkan. Yang belakang tolong disimak ya. Sebelum Ibu masuk ke materinya, Ibu mau nanya, apakah kalian pernah bertanya gitu, misalkan teman di sebelah bangku kalian itu rambutnya keriting dan juga teman-teman di belakang bangku kalian rambutnya lurus. Tidak, Bu. Hal itu dikarenakan adanya molekul yang mendasarinya. Maka dari itu Ibu akan menjelaskannya di materi kita hari ini, dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan di PowerPoint. Baik anak-anak, sebelum Ibu masuk ke materinya, Ibu akan membagikan nomor kerja siswa. Yang kalian akan mengerjakannya sambil mendengarkan Ibu menjelaskan, agar kalian itu lebih mudah untuk memahami apa yang dijelaskan. Nomor kerja ini dikerjakan per kelompok ya. Baik, Ibu akan bagikan untuk kelompok 1, yaitu bangku deretan pertama, kelompok 2 bangku deretan kedua, dan kelompok 3 yaitu bangku deretan ketiga. Kalian bisa kumpul nanti setelah kita selesai belajarnya. Baik, Ibu akan menjelaskan PowerPoint. Pada bagian A, molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. 1. Metode genetik. Terdiri dari beberapa poin. Setiap ciri atau sifat yang ada di setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui metode genetik. Molekul yang berperan sebagai metode genetik adalah asam nukleat. Asam nukleat yang berperan sebagai metode genetik yaitu DNA dan RNA. Gen adalah unit yang pada suatu untaian DNA yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen disebut dengan alel. Yang kedua, bagian dari struktur DNA dan RNA. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari purin pada DNA dan RNA, terdiri atas adenin dan guanin. Basa pirimidin pada DNA terdiri atas timin dan sitosin. Sedangkan basa pirimidin pada RNA terdiri atas urasil dan sitosin. Ketiga, peranan materi genetik dalam menentukan sifat. Sifat dominan adalah sifat yang mengalahkan atau menutupi sifat yang lain. Sifat resesif adalah sifat yang dikalahkan oleh sifat dominan.
sehingga sifat tersebut tidak muncul. Fenotip merupakan perwujudan atau ekspresi dari gen yang berupa sifat-sifat atau karakter yang dapat dilihat seperti rambut, warna kulit, fisiologi, dan juga tingkah laku. Genotip adalah keseluruhan informasi genotip yang terkadang pada suatu makhluk hidup. Selanjutnya kromosom pada sel. Tubuh disebut autosom. Kromosom pada sel kelamin disebut dengan genosom. Jumlah kromosom tubuh manusia sebanyak 23 pasang atau 46 buah. Sedangkan jumlah kromosom kelaminnya sebanyak 23 buah. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah dapat dipahami atau ada pertanyaan? Silakan. Tidak, Bu. Baik, terima kasih. Karena kalian sudah mengerti, kemudian kalian buka buku paket halaman 157. Di sana ada uji kompetensi yang harus kalian kerjakan. Karena tadi kan Ibu kasih tugas untuk kelompok. Nah, sekarang tugas yang di halaman 157 itu dibuat per individu. Tidak boleh kalian sama ya. Untuk tugas kelompoknya apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Jika sudah selesai, silakan dikumpul. Ibu akan menyelesaikan. Baiklah, adapun kesimpulan materi kita hari ini, molekul yang mendasari pewarisan sifat. Yang pertama, materi genetik yang terdiri dari DNA dan juga RNA. Yang kedua, struktur RNA dan DNA. Yang ketiga, nukleotida yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bungkus fosfat, yang kedua gula, yang ketiga basa nitrogen. Kalau begitu Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat dipahami dan bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.